Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekian ingin membahas tentang final project pada UI UX. Di sini ada teman saya yaitu Dimas Rofik Al-Kafi dengan NIM 22.01.4895 dan dengan saya sendiri Alfian Putra Diksi dengan NIM 22.01.4864. Untuk pembahasan ini dimulai dari tentang proyek pada Healthy Habits adalah aplikasi yang dirancang untuk mendukung kesehatan mental dan fisik. Penggunaannya melalui 3 fitur utama dari chat konsultasi dengan dokter, artikel kesehatan, dan fitur notes untuk perencanaan aktivitas. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan akses mudah dan cepat ke informasi kesehatan yang kredibel serta konsultasi dengan tenaga medis yang profesional. Latar belakang pada Healthy Apps. Dalam kehidupan modern yang semakin sibuk dan serba cepat, menjaga kesehatan mental dan fisik menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan profesional dan banyaknya informasi kesehatan yang beredar di internet yang seringkali tidak dapat dipercaya membuat masyarakat kebingungan dalam mencari saran yang tepat. Selain itu, kesibukan sehari-hari seringkali membuat individu lupa atau menunda perencanaan kegiatan yang mendukung kesehatan mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak akan sebuah platform yang dapat menyediakan akses mudah ke konsultasi dengan dokter, informasi kesehatan yang valid, dan alat perencanaan yang membantu dalam menjaga keseimbangan hidup sehat. Hipotesis permasalahan. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah kesulitan individu dalam mengakses informasi kesehatan yang terpercaya. Hipotesis dari permasalahan ini adalah bahwa dengan menyediakan sebuah aplikasi yang menggabungkan fitur chat, konsultasi dengan dokter, artikel kesehatan yang kredibel, dan alat perencanaan aktivitas, penggunaan akan lebih mengelola kesehatan mereka secara holistik. Aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi kebingungan informasi, meningkatkan akses ke layanan kesehatan, dan membantu pengguna merencanakan serta menjalani kehidupan yang lebih sehat. User research pada Healthy Habits. Untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna, penelitian akan dilakukan melalui survei dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola perilaku, preferensi, dan masalah yang dihadapi pengguna saat mencari informasi kesehatan berkonsultasi dan dengan profesional medis dan merencanakan aktivitas yang mendukung kesehatan mereka. Masalah pada Healthy Apps. Bagian yang pertama, pengguna sering merasa cemas atau tidak yakin tentang masalah kesehatan mereka dan membutuhkan jawaban cepat dari profesional medis. Bagian kedua, ada kebutuhan yang signifikan untuk informasi kesehatan yang relevan dan praktis. Karena banyaknya informasi yang tersedia di internet seringkali membingungkan dan tidak dapat percaya. Bagian yang terakhir, pengguna kesulitan dalam menemukan cara yang mudah dan efektif untuk mencatat dan mengingat aktivitas atau rencana kesehatan sehingga menghambat mereka dalam menjalankan rencana kesehatan yang konsisten. Solusi pada Healthy Apps. Bagian yang pertama, chat konsultasi dengan dokter. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jawaban cepat dan saran dari dokter, membantu mereka mengatasi kecemasan dan kebingungan terkait masalah kesehatan. Bagian yang naik kesehatan dan mental dan fisik. Ahli bidang pengguna dapat merasa terakhir fitur notes.
Fitur ini akan memudahkan pengguna untuk mencatat dan merencanakan aktivitas yang mendukung kesehatan mereka, membantu mereka tetap terorganisir dan konsisten dalam menjalankan gaya hidup sehat. User persona pada Healthy Apps. Biografi. Elias adalah mahasiswa yang berusia 21 tahun sedang menempuh pendidikan di Universitas Amikom Yogyakarta. Sebagai mahasiswa, Elias memiliki jadwal yang cukup padat dengan kuliah, tugas, dan kegiatan organisasi. Dia juga aktif di media sosial dan sering mencari informasi tentang kesehatan dan gaya hidup sehat. Elias sangat peduli dengan kesehatannya, baik mental maupun fisik, tetapi seringkali kesulitan menemukan waktu untuk konsultasi dengan profesional medis atau mengatur rencana kesehatan secara teratur. Goals. Bagian yang pertama, memahami lebih baik tentang kesehatan mental dan fisik melalui informasi yang terpercaya. Bagian yang kedua, mendapatkan saran cepat dari dokter saat mereka cemas atau memiliki pertanyaan tentang kesehatan. Bagian yang terakhir, membuat dan mengikuti rencana kesehatan yang dapat membantu menjaga keseimbangan hidup di tengah kesibukan. Pain points. Bagian yang pertama, kesulitan membedakan mana informasi kesehatan yang kredibel dan dari mana yang tidak. Bagian yang kedua, kesibukan sebagai mahasiswa membuatnya sulit untuk menjadwalkan konsultasi dengan dokter atau merencanakan kegiatan yang mendukung kesehatan. Bagian yang terakhir, Elias seringkali tidak terorganisir dalam menjalankan rencana kesehatan yang telah dibuat. Untuk presentasi pada user flow akan dilanjutkan oleh Dimas Rafiq Al-Kafi. Oke, selanjutnya melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini perkenalkan, nama saya Dimas Rafiq Al-Kafi. Saya akan menjelaskan bagian user flow dari Healthy App ini. Yang pertama ada kita harus install aplikasi, kemudian kita luncurkan, lalu membuat akun baru dengan registrasi dan login. Nah, di halaman homepage nanti bisa explore banyak fitur. Yang pertama ada fitur konsultasi, itu nanti akan menuju halaman chat kepada dokter konsultasi. Kemudian ada healthy body, itu nanti menampilkan artikel body health. Kemudian healthy mind, itu menampilkan artikel mental health. Lalu ada menu notes. Nah, ini nanti dapat menambahkan catatan penting, catatan untuk planning kesehatan kedepannya. Lalu ketika klik profile, di situ menampilkan halaman profile seperti nama, password, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada low fidelity. Ini gambaran low fidelity dari Healthy Apps-nya. Ada 11 low fidelity. Kemudian kita masuk ke high fidelity. Nah, ini untuk desain high fidelity-nya sudah jadi seperti ini. Ada halaman pertama get start, terus login, registrasi, homepage, ada halaman profile, halaman chat, halaman artikel body health, halaman artikel mental health, kemudian catatan. Ini nanti bisa menambahkan catatan. Ini form tambah catatannya. Kemudian ini ada catatan yang sudah berhasil ditambahkan. Lalu untuk color and typography, sini kami menggunakan 3 tipografi, Laluzar, Poppins, dan Inter. Untuk Laluzar sendiri ini digunakan hanya untuk Healthy Apps saja. Untuk isinya tetap Poppins sama Inter. Untuk colornya ada putih, hitam, biru muda, merah muda, hijau toska tua, hijau toska muda, sama abu-abu. Mungkin ini saja, selanjutnya kita lanjut ke demonya, demo desainnya. Nah, ini
kita bisa lakukan coba prototyping. Kita kecilkan dulu. Ini halaman pertama dari install aplikasi, kemudian kita bisa pencet get start. Misal belum mempunyai akun, itu kita daftar dulu, registrasi. Nah, sudah ini diisi, nanti register, kemudian login. Nah, di halaman homepage ini ada beberapa fitur seperti consultation, healthy body, healthy mind, sama notes. Ini nanti konsultasi menuju halaman fitur chat, notes menuju halaman catatan. Kita klik coba consultation. Nah, di sini kita bisa konsultasi dengan dokter yang tentang kesehatan kita atau planning kesehatan ke depannya. Kemudian untuk healthy body, ya ini menampilkan artikel-artikel tentang saran yang harus dilakukan untuk kesehatan fisik. Banyak artikel nanti di sini, dan kita bisa klik untuk mental health. Nah, di sini nanti menampilkan bagian untuk kesehatan mental, artikel-artikel kesehatan mental. Nah, sama saja tadi bisa diklik juga di sini. Lalu untuk fitur notes, di sini kita bisa menambahkan catatan. Nah, nanti ini diisi dan bisa kita tambahkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk planning kesehatan ke depannya. Nah, kembali ke homepage, ya, bagian profile. Nah, di sini ada informasi tentang profil kita, ada nama, password, fingerprint, sama email. Jika kita klik sign out, maka menuju halaman login lagi. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.